Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada kita jemaah. Karena dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada kita, maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Dan di antara cara mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian meninggalkan semua yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya orang yang mulia di sisi Allah itu bukan orang yang kaya dia, bukan orang yang dia memiliki kedudukan, bukan orang yang memiliki pangkat yang tinggi, semua dia miliki di dunia ini. Tapi kata Allah Jalla Jalaluhu, orang yang mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Itu yang menjadi pembeda kita. Mungkin kita kalah dengan dunia di antara saudara kita. Dia lebih kaya daripada kita. Mungkin dia mendahului kita dengan kekayaannya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang mendahului kalian tentang masalah dunia, maka kalahkan dia dengan akhirat. Dengan apa? Dengan melakukan amalan-amalan soleh, kemudian amalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita. Masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yaitu taman orang-orang yang soleh, taman orang-orang yang menginginkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang akan diselamatkan dunia dan akhirat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita sudah sampai sekarang di bab yang ke-30 dari kitab ini, babus syafa'ah, bab tentang syafaat. Maka di sini Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha." Tuh barang siapa di antara kalian, kata Allah, yang dia memberikan syafaat yang baik kepada orang lain. Disebutkan oleh para ulama, syafaat di sini maksudnya adalah membantu orang lain. Dia meringankan beban orang lain. Yakun lahu nasibum minha. Maka kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan pertolongan, dia akan dapatkan bagian tersebut. Al jaza'u min jinsil amal.
Perbuatan itu sesuai dengan amalannya, balasan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia lakukan perbuatan baik di kehidupan dunia, dia akan mendapatkan kebaikan juga di akhirat. Kalau dia melakukan perbuatan yang haram, dia berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka dia pun akan mendapatkan hal tersebut. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi seorang hamba. Bahkan ketika ada orang yang membantu memberikan syafaat, yang menolong saudaranya di kehidupan dunia, Allah tidak segan untuk memberikan dia lebih banyak daripada yang dia kerjakan. Bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla Jalaluhu ketika dia kerjakan dalam keadaan ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis. Yang pertama dari bab ini dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin, kalau ada orang-orang yang datang kepada Nabi SAW minta pertolongan kepada beliau. Karena para sahabat atau para masyarakat ketika di zaman Nabi SAW, mereka datang minta tolong kepada Nabi SAW. Dan ini menunjukkan kecintaan seorang masyarakat kepada pimpinannya. Dan pimpinannya pun tidak akan pernah ragu untuk menolong masyarakatnya. Nabi SAW. Bahkan pernah diceritakan Nabi SAW banyak yang datang kepada beliau. Sampai nggak ada yang dia miliki dari harta. Nggak ada lagi yang dia punya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, adakah yang bisa membantu dia? Yang ketika dia membantu saudaranya, dia akan mendapatkan pahala. Aqbala ala julasaihi, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat. Karena tidak ada lagi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pelit, jemaah. Bahkan dalam hadis yang sahih, ketika di bulan Ramadan, disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan oleh para sahabat, kana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW itu ada ajwadun nas, orang yang paling dermawan, yang dia tidak akan mengumpulkan hartanya, yang dia tidak akan menimbun hartanya. Kalau ada orang lemah dibantu oleh beliau. Beliau tidak segan dengan hal tersebut. Karena itu yang kita harapkan. Karena itu yang akan membantu kita kelak pada hari kiamat. Bahkan pernah dikisahkan oleh ustadz kita. Ini cerita tentang da'i yang ada di Maroko. Disebutkan oleh beliau, ada Ustadz Khalid Basalamah dan yang lainnya. Dia ini bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. 3 kali 3 malam berturut-turut bertemu. Dia mengatakan ketika bertemu dengan Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, dan ini kisah nyata jemaah. Dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada dai di Maroko tersebut, di Afrika sana jemaah, di Maroko tersebut, dia mengatakan ada si Fulan bin Fulan yang tinggal di Mekkah sana, maka datanglah kepada dia dan berikanlah dia kabar gembira untuk berbahagia bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu bertutur 3 kali jemaah. Dia mimpi, beliau mimpi bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi menyampaikan hal tersebut. Karena saking penasarannya dan dia tahu bahwasanya kalau ada seorang bertemu dengan Nabi, maka setan itu tidak akan pernah bisa menyamai Nabi SAW. Dan dia yakin itu adalah mimpi yang benar. Dia datang kepada para sahabatnya kemudian mengabarkan, tadi malam ana bermimpi, udah 3 malam ini Nabi SAW menyampaikan, berikanlah kabar gembira kepada Fulan bin Fulan dari suku ini. Dia tinggal di daerah Haram sana, dia tinggal di daerah Mekkah sana. Datang kepadanya kemudian berikan dia kabar gembira. Akhirnya tanpa ragu dia ambil barang-barangnya, dia beli tiket langsung berangkat ke sana. Langsung berangkat ke sana. Kemudian dia bertemu dengan dai-dai teman-temannya yang di Mekkah sana. Dia mengatakan, oh ini seperti ini. Kemudian teman-temannya pun mengatakan, ayo kita cari siapa Fulan tersebut. Kemudian dicari. Setelah sampai di kampungnya tersebut, kemudian ditanya kepada Pak RT, ditanya kepada pimpinan kampungnya di sana. Maka dia mengatakan, pemimpin kampungan tersebut, apakah ada orang yang bernama Fulan bin Fulan, kemudian dia dari suku ini? Maka beliau mengatakan, ada. Kenapa engkau mau mendatanginya? Kata Pak RT tersebut. Kenapa? Dia adalah orang yang paling buruk loh di kampung ini. Dia kayak seperti penjahat.
Tidak pernah sholat dia melakukan perbuatan maksiat. Tapi dai dari Maroko itu tidak merasa ragu dia. Dia datang, kemudian dia mengatakan, aku ingin ketemu dengan dia. Akhirnya berangkatlah ketemu dengan orang tersebut. Kemudian dilihat dari wajahnya memang orang pelaku perbuatan maksiat jemaah. Karena biasanya Allah Jalla Jalaluhu memberikan keberkahan kepada orang itu. Walaupun dia tidak soleh, tidak terlalu soleh, orang kadang-kadang dari mukanya terpancar keimanan. Kalau ini memang dia kayak orang buruk. Kayak orang buruk. Tapi dia bertemu dengan orang tersebut kemudian mengabarkannya. Kemudian orang tersebut tuh enggak percaya, kok tiba-tiba dia dari jauh datang untuk menemui dia, ada apa katanya. Hanya diceritakan, saya bermimpi selama 3 malam bertemu dengan Nabi SAW, kemudian mengabarkan, dan aku ingin mengabarkan kepada engkau, engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, enggak ada amalan soleh yang engkau kerjakan, enggak ada sama sekali. Kemudian dai itu mengatakan, coba ingat-ingat apa yang engkau kerjakan ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dia pikir lama, baru dia tersadar ada yang dia kerjakan yang orang lain itu tidak tahu dia mengerjakan hal tersebut. Maka dia bercerita, itu di tetanggaku itu ada seorang janda yang dia ditinggal mati oleh suaminya. Ada anaknya, beberapa anaknya. Kemudian aku sudah bernazar, aku sudah bertekad kuat, setiap gajian itu separuh dari gajiku aku kasihkan kepada dia. Dan itu sudah berlangsung beberapa waktu, udah lama berlangsung, terus gajinya separuh itu dikasihkan kepada janda tersebut. Akhirnya dai itu pun mengatakan, itu yang membuat engkau dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau dijamin masuk surga. Akhirnya dai ini pun mengajak laki-laki tersebut, ayo kita pergi ke haram, datang ke Masjidil Haram, kemudian kita beribadah, engkau bertobat kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia mengatakan, apakah mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosaku yang begitu banyak? Tapi dipaksa oleh dai dari Maroko tersebut. Kemudian dia mandi, dia memakai bajunya, dia datang ke Masjidil Haram, kemudian dia sholat. Kalau nggak salah katanya sholat maghrib atau sholat isya itu. Sholat maghrib atau sholat isya. Beliau sholat, ketika kita sudah mulai sholat, kemudian kita sudah sujud. Kemudian kita bangkit dari sujud. Dia nggak bangkit dari sujudnya. Kemudian sujud lagi, kemudian duduk, kemudian kita salam. Ternyata setelah ana bangunkan, kata dai Maroko itu, dia sudah meninggal dunia jemaah. Allah Jalla Jalaluhu angkat derajatnya. Apa faedah yang bisa antum ambil? Dia bantuin orang ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Dia tidak peduli dengan dirinya jemaah. Apa yang bisa dia bantu untuk orang tersebut. Dan antum jangan merasa berat untuk bantuin orang lain. Walaupun mungkin itu sedikit. Yang penting itu adalah amalan yang antum ikhlaskan karena Allah Jalla Jalaluhu, la riya'an wala sum'ah. Bukan karena dia riya, bukan karena dia sum'ah. Dia riya supaya dia dilihat oleh orang lain. Dia sum'ah supaya dia didengar oleh orang lain. Lah jemaah, itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi bantuan yang antum salurkan itu digunakan untuk beribadah oleh orang lain, maka itu akan menjadi pahala jariah antum jemaah. Dan ini kesempatan kita. Karena kehidupan dunia ini tidak lebih enak daripada akhirat jemaah. Karena akhirat itu semua antum akan dapatkan. Bahkan kita di dunia ini akan capek-capek jemaah, antum nggak akan pernah tenang di dunia itu. Yang tenang itu ketika kita sudah menginjakkan kaki kita di akhirat. Maka pernah Imam Ahmad ditanya, ya Imam Ahmad atau Sufyan al-Thawri atau di antara yang lainnya, mata rohah ya Imam, kapan kita istirahat ya Imam? Maka beliau mengatakan, awwaluna doa qadamayya fil jannah. Istirahat itu adalah ketika antum pertama kali meletakkan kaki di dalam surga, maka kita istirahat. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, maka kerjakan amal soleh walaupun itu diremehkan orang-orang lain. Tetapi antum ikhlaskan Allah Jalla Jalaluhu dan membantu orang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, isfa'u tu'jaru, maka berikanlah syafaat, bantulah mereka, berikanlah pertolongan kepada mereka. Kata Nabi SAW, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma ahabba. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu akan memutuskan apa-apa yang disenanginya atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kabar gembira bagi orang-orang yang suka berbuat baik kepada orang lain.
Apapun yang kita miliki jemaah, bantuin orang lain. Nggak mesti harus banyak. Sedikit pun tidak jadi masalah. Karena sering kita sebutkan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, ini berkali-kali, mungkin di antara antum hafal ucapan beliau. Beliau mengatakan, rubba amalin sogirin tu'adzimuhun niyah. Bisa jadi amalan yang kecil itu Allah buat besar dia gara-gara niatnya. Wa rubba amalin sogirin amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Bisa jadi amalan yang besar itu menjadi kecil gara-gara niat. Yang penting antum ikhlas dulu. Karena kan kita ini lagi belajar ibadah jemaah. Kadang-kadang berat loh diri kita ini. Ada harta kita banyak kita keluarin. Ada amalan kita langsung kerjakan banyak. Itu berat. Antum kalau baru-baru semangat mengerjakan ibadah sholat tengah malam langsung 13 rakaat misalnya. Atau 23 atau 11 rakaat. Kadang-kadang berat. Maka Nabi SAW mengatakan sedikit terus menerus. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang sering juga kita sebutkan hadis tersebut, ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah amalan yang terus menerus walaupun itu sedikit jemaah. Jangan pernah diremehkan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan hadis yang berikutnya. Hadis dari Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma fi qissatil barirah wa zawjuha qissatul barirah fi qissatil barirah wa zawjiha, yaitu kisah tentang Barirah dan suaminya. Kisah tentang Barirah dan suaminya. Qalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Barirah, "Lau raja'tihi." Wahai Barirah, kenapa engkau tidak mau kembali kepada Ma'is tersebut? Dikisahkan dulu ada seorang budak namanya Barirah sama Ma'is. Dia ada satu majikan. Majikannya ini baik, jemaah. Majikannya baik. Maka majikan ini menjodohkan keduanya. Dua-duanya ini budak, satu majikan. Dijodohkanlah keduanya karena kasihan ngelihat dia dijodohkan. Akhirnya dinikahkan keduanya. Tapi Barirah ini nggak suka sama suaminya. Dia tetap taat, tapi ketika dia dimerdekakan, dia ingin minta diceraikan. Akhirnya dia minta cerai. Dia minta khulu, diceraikan, kemudian dia dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika hendak pergi dari majikannya tersebut, suaminya masih ada, Ma'is itu masih ada. Ma'is masih ada, kemudian ditinggali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saran kepada Barirah. Ia mengatakan, "Lau raja'tihi." Wahai Barirah, engkau enggak mau balik kah? Engkau enggak mau kembali kah kepada suami engkau? Enggak maukah engkau untuk kembali kepada dia? Maka Barirah mengatakan, "Ya Rasulullah, ta'muruni?" Apakah ini perintah ya Rasulullah? Kalau perintah aku akan kembali ya Rasulullah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama asfa'u, itu hanya sekedar saran saja, sekedar saran saja. Maka Barirah mengatakan, la hajata li fihi, aku tidak ada kebutuhan dengan suamiku tersebut. Apa faedah yang antum bisa ambil di sini? Walaupun hanya sekedar ucapan, ngasihkan saran kebaikan kepada orang lain, itu dapat pahala jemaah. Itu dapat pahala. Maka antum jangan merasa berat kalau ada orang, kasihlah kita saran, apa saran yang terbaik. Kemudian kalau kita nih bangun masjid, ada tempat main olahraga, kita gimana saran yang terbaik? Maka antum kasihkan saran. Kalau saran antum itu terbaik, kemudian bisa digunakan oleh orang banyak, itu akan menjadi pahala yang terus menerus jemaah. Pahala yang terus menerus. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbuat baiklah apa saja yang bisa kita kerjakan, apa saja yang bisa antum lakukan, silakan berbuat baik. Kemudian di sini juga ada faedah yang bisa diambil, boleh menolak kebaikan orang itu, boleh, tapi tolak dengan bagus. Ada orang yang mau menolong antum, sebenarnya antum nggak terlalu butuh dengan hal tersebut. Bisa antum mengatakan, mungkin kalau kasihkan anak kayaknya anak sudah punya. Mungkin kasihkan tetangga kita, dia belum memiliki ini dan itu. Itu boleh. Itu boleh. Menolak bantuan orang lain itu boleh, tapi dengan cara yang bagus. Harus ada adab yang bagus. Jangan dicaci maki. Ente kira anak nggak punya, seperti itu. Udah punya anak, bahkan anak lebih kaya daripada ente. Ya jangan, cuma jangan.
Dia merasa tidak butuh kepada orang tersebut. Iya, tapi cuman adab kita jangan seperti itu. Mencaci maki orang melakukan perbuatan baik. Karena kalau kita melakukan hal tersebut, niatan baik itu tidak, niatan baik orang itu akan terhalangi dan selainnya. Atau mungkin bisa antum ambil, kemudian nanti antum kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bab yang berikutnya, babu islahi bainan nas. Ini sama sebenarnya dengan yang tadi itu. Bab mendamaikan di antara manusia. Mendamaikan di antara manusia. Maka Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan la khaira fi katsiri minan najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan tidak ada kebaikan kepada bisikan-bisikan mereka, kritikan-kritikan mereka. Kan banyak orang kan banyak ngomong aja dia jemaah. Oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Tapi dia nggak terjun. Maka yang terbaik itu kata Allah Jalla Jalaluhu, orang yang memerintahkan sodakoh, dia ikut sodakoh. Orang yang memerintahkan perbuatan ma'ruf dan orang yang mendamaikan kaum muslimin, itu yang terbaik. Adapun yang cuman kerjaannya ngeritik orang sudah melakukan perbuatan yang baik. Ada permasalahan nih sudah selesai. Dia mengatakan, dia cari muka saja itu. Oh dia supaya nanti dipilih di pemilihan. Antum ngapain ngurusin orang melakukan perbuatan baik? Seharusnya kita doakan dia, ya Allah berikanlah pahala yang terbaik kepada orang tersebut. Berarti kan kita dengki. Dan kadang-kadang kita yang banyak ngomong ini tidak lebih baik daripada orang lain. Ya sama seperti komentator main bola ya, antum lihat komentator main bola luar biasa. Apalagi kemarin kan negara kita kalah dari Saudi misalnya. Nah, kalau dia macam kan salah dia, seharusnya kemarin tuh diginikan. Harusnya sebelah sini. Dia pintar ngomong saja, suruh dia terjun. Gak bisa dia main jemaah. Nah, maka kata Allah Jalla Jalaluhu, yang terbaik itu bukan banyak ngomongnya jemaah. Bukan banyak ngeritiknya. Engkau kerjakan amal-amal soleh. Engkau bantu orang lain. Engkau bantu orang-orang yang ada permasalahannya. Wasulhu khair, kata Allah Jalla Jalaluhu. Dan mendamaikan di antara manusia itu adalah kebaikan. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian perbaikilah hubungan kalian dengan sesama, kata Allah Rabbul Alamin. Jangan banyak-banyak ngomong, akhirnya kita saling bertengkar, saling ini. Kalau ada memang perbedaan pendapat, maka perbaiki dengan bagus. Kemudian berdamai dengan manusia, ajarkan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya seorang mukmin itu atau orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka saling mendamaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Semua persendian yang ada pada Bani Adam ini, pada diri kita ini adalah sedekah yang mana wajib kita keluarkan. Semua tubuh kita ini harus disedekahkan, kata Nabi SAW. Harus kita keluarkan sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari ketika terbitnya matahari. Ta'dilu bainas naini sedekah. Mendamaikan orang yang lagi bertikai itu sedekah, jemaah. Tapi jangan antum tambah manas-manasin. Ada orang kan tambah manas-manasin dia. Apalagi kalau ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang seperti itu, ada curhat ibu-ibu kepada ibu-ibu yang lainnya. Memang tetangga kok seperti itu. Maka ini enggak benar. Karena tugas kita adalah ayo kita saling berdamai, kita saling mengingatkan dan seterusnya. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Bantuin orang ngangkat barangnya, kemudian naikkan di atas mobilnya, naikkan di atas motornya, atau ada gotong royong. Sebagaimana udah lewat kita sebutkan. Ini ada mirip-mirip dengan hadis yang sudah lewat. Ngangkat batako satu, supaya Pak Tukang bisa cepat menyelesaikan tembok misalnya. Itu adalah sedekah jemaah, jangan diremehkan. Wa kalimatu thayyibatu sedekah, kalimat yang baik itu juga sedekah.
Kemudian wa kulli khutwatin tamshiha ila salati sedekah. Langkah engkau ketika engkau datang untuk mengerjakan salat di masjid sedekah. Wa tumitul ada anit thoriq sedekah. Ngilangin gangguan yang ada di jalan itu sedekah. Jangan malah kita yang buat gangguan, jengkel sama orang yang lewat, antum tebar batu supaya ada orang yang jatuh misalnya. Nggak boleh. Maka tinggal antum kasihkan pelang aja misalnya, pelan-pelan. Itu untuk mengingatkan. Itu lebih bagus daripada antum tebarkan bata kemudian membuat orang jatuh. Kemudian disebutkan dalam hadis yang berikutnya dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan au yaqulu khairan. Maka beliau mengatakan tidaklah suatu kedustaan ketika mengislah, mendamaikan di antara dua orang. Ini boleh di antara tempat-tempat bolehnya kita berbohong. Bolehnya kita berbohong itu ketika mendamaikan manusia. Bahkan itu sebutkan ada tiga tempat. Pertama, boleh antum berbohong kepada istri antum, tapi bohong yang bagus, bukan bohong selingkuh cuma enggak. Masakannya enggak enak, antum katakan, "Oh, enak jempol." Coba dirasain. Dia ketika ngerasakan sampai muntah-muntah misalnya. Yang penting antum berbahagia. Ketika ngelihat dia, Masya Allah, muka engkau itu bagaikan purnama, wahai kekasihku. Silakan, sanjung dia. Karena memang perempuan itu senang disanjung cuma. Jangan bilang, udah tua kita Ustaz. Masa kita sanjung-sanjung dia? Enggak. Perempuan itu walaupun dia sudah tua, tetap senang disanjung cuma. Memang tabiatnya. Kemudian yang berikutnya adalah boleh berbohong ketika mendamaikan manusia. Kemudian yang berikutnya juga bolehnya berbohong ketika taktik perang. Karena dikhawatirkan nanti ada musuh yang menyusup di pasukan, maka katakan, oh besok kita ke kanan, tapi sejatinya adalah ke kiri. Nah, ini dibolehkan. Nah, boleh untuk melakukan, kita ngomong kepada si A ini beda, kita ngomong kepada si B ini juga beda. Kemudian hadis-hadis yang berikutnya yang semisal dengan hadis-hadis ini jemaah. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan semua urusan kita. Maka intinya di sini adalah ayo bantu saudara kita, maka kelak pada hari kiamat kita akan dibantu oleh Allah Jalla Jalaluhu. Apapun yang bisa antum kerjakan, kemudian cobalah punya amalan yang tidak ada orang yang tahu dengan amalan tersebut, amalan yang tersembunyi. Nah, mungkin ini yang dapat anda sampaikan. Insyaallah nanti kita akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu fadlud du'afati al-muslimin wal fuqara dan yang seterusnya. Nah, tentang masalah bab keutamaan kaum muslimin yang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, maka nanti kita sebutkan keutamaannya dan seterusnya. Allah Ta'ala namsab, sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai syafaat tadi ya, mungkin apa bedanya syafaat? Ya di sini kan tadi dijelaskan syafaat dengan warga atau dengan sesama lah ya, menolong gitu ya. Nah itu, sedangkan ada lagi syafaat yang mana kita sering sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat gitu lah. Mungkin perbedaannya itu aja Pak. Nah, jemaah, perbedaannya apa jemaah? Di sini beliau membahas masalah adab. Maka dimasukkan syafaat itu adalah adab tolong menolong kepada orang lain. Kalau yang syafaat yang dipelajari, yang masuk ke dalam tauhid, itu adalah syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mensyafaatkan orang kebaikan supaya dia, sebenarnya ada masuk juga ke sana. Karena kelak pada hari kiamat, orang-orang yang kita berbuat baik kepada orang tersebut itu bisa memberikan kita syafaat, pertolongan pada hari kiamat. Anda pernah berbuat baik kepada orang lain, banyak kebaikan. Kelak pada hari kiamat orang itu akan mendoakan, ya Allah bantuinlah dia ya Allah. Bantuinlah dia ya Allah, selamatkanlah dia. Sebenarnya masuk juga ke sana. Tapi ini khusus memang dalam permasalahan adab. Dan yang satunya khusus dalam masalah akidah, kemudian yang lainnya. Dan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ada syafaatul uzma yang beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan syafaat supaya bisa lolos ke dalam surga Allah, melewati sirat dan seterusnya. Hampir mirip-mirip. Nah,
Tapi khusus beliau membahas di sini masalah adab seorang ini kepada saudaranya, dia saling bantu. Cuman nanti akhir-akhirnya juga akan nyambung ke sana. Karena orang yang kita melakukan perbuatan baik kepada mereka, kelak pada hari kiamat akan mendoakan kita, jemaah. Mendoakan kita dengan apa yang kita kerjakan. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Wa man yasfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha." Dia akan mendapatkan nanti bagiannya. Dia akan mendapatkan bagiannya tersebut. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Ada yang lain? Fadhal. Masih tinggal 6 menit. Nah, karena pembahasannya agak mirip-mirip dengan yang lainnya. Sebenarnya pengen kita lompat-lompat jemaah. Tapi ada faedah-faedah yang bisa kita ambil sedikit-sedikit. Tapi kalau memang ada hadisnya benar-benar sama, kita lompat. Nah, karena memang adab ini berkaitan, dia mulai di awal, terusnya berkaitan. Nanti ini ketemu lagi nanti. Tentang masalah keutamaan orang-orang fakir. Kemudian membantu orang fakir. Sama juga. Dia kembali ke sana. Tapi beliau betul-betul mengajarkan kita, ini adab seperti ini, dikuatkan terus pembahasan ini, keutamanya ini, keutamanya ini. Sehingga kita nggak meremehkan. Kadang-kadang ada orang meremehkan, yang dibahas mirip-mirip aja dari kemarin. Iya, sebenarnya memang kayak seperti itu. Dan itu dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Cuman di sana ada faedah yang tambahan, ada ini supaya kita lebih tahu lagi, lebih paham lagi, dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain coba? Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, nggak ada. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu terus memberikan kita kesempatan bisa berbuat baik kepada orang lain. Dan ingat, orang yang paling dekat yang kita bisa berbuat baik kepada dia, ingat, anak antum, istri antum, orang tua kita, sahabat kita, terus berbuat baik kepada mereka. Terus berbuat baik kepada mereka. Jangan orang yang jauh kita berbuat baik kepadanya, tetapi orang yang dekat tidak. Ini masuk juga kepada orang-orang yang dekat. Jangan sampai antum biarkan keluarga antum itu susah, tapi kita membantu orang lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu yang ada hubungan rohim dengan kita itu pahalanya 2. Pahala membantu sama pahala menyambung tali silaturahmi. Itu lebih banyak pahalanya daripada antum bantuin orang lain. Tapi bukan berarti bantu orang lain itu nggak boleh. Bantu semampu antum. Jangan paksakan diri. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memudahkan semua urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita. Kemudian terus memberikan kita kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu sampai kita meninggal dunia. Kemudian memasukkan kita bersama orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.